Jazakumullah khairan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi wa ridwaka maksudi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan anu GMA rahimakumullah yang dirahmati Allah. Untuk mempercepat waktu, langsung saja kita melakukan penakiban dengan membaca Manqobah ke-27, 28, 29, 30. Langsung aja anu baca karena kita memerlukan waktu yang agak lebih cepat ya, karena akan membahas masalah kalim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tundukkan kepala, pasang niat, takti hajatina. Kita syaratkan, pegang ayat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hari ini Manqobah ke-27. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang sakit. Itu nasihatnya. Diriwayatkan ada seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terbetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jailani secara sejarah kita sudah bahas. Beliau salah satunya cucu Nabi yang mendapatkan 2 nasab dari pihak ibu dan bapaknya, Hasan dan Husain. Sangat populer di kota Baghdad karena keulamaannya dan kesolehannya. Jadi orang tersebut bermaksud akan berziarah, berkunjung ke rumah tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani karena terdorong rasa mahabbah, rasa cintanya. Setibanya di kota Baghdad, beliau tercengang, keheran-heranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangat megah dan bagus. Papan lantai istalnya dibuat dari emas, subhanallah. Perak, pelananya dibuat dari sutra yang disebut sutra dewanga, yang indah warnanya. Kudanya ada 40 ekor, semuanya bagus, mulus, sehingga kebagusannya tidak ada tolok bandingannya di masa itu. Itu sudah kalau zaman sekarang mungkin seperti Mercedes-Benz ya. Luar biasa hebatnya itu. Terlintas dalam hatinya prasangka buruk orang itu. Suudon. Yang kurang baik dalam bisikan hatinya berbicara begini.
katanya orang ini wali, tapi mengapa kenyataannya jauh berbeda sekali? Kita kadang bersangka buruk, kalau wali itu rumahnya mentereng udah jelek aja ya, anggapannya suudzon, kan gitu. Nah, ia seorang penggemar pecinta dunia, itu hatinya. Ternyata dia seorang wali penggemar pencinta dunia, hubudunnya. Bersangka jelek ini. Di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia? Nggak ada, katanya. Sikap perilaku semacam gini tidak pantas diberikan gelar waliullah. Arti kata kekasih Allah. Semula ia ingin bertemu dengan saya, batal jadinya. Beliau ini pemuka di Baghdad, bahkan kadi dia jabatan. Seketika itu juga dibatalkan niatnya tadi, lalu dia bertemu kepada seorang rekanannya, kerabatnya di kota lain, tapi berdekatan. Barangnya siko kalau gua doang enggak. Selang beberapa hari kemudian dia jatuh sakit. Orang yang ingin bertemu si Abdul Qadir jatuh sakit, dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama yang ahli hikmah, termasuk murid Syekh Abdul Qadir Jailani, memberi petunjuk. Dia pun ahli obat, seorang tabib, tapi murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Menurut diagnosa, penyakitnya itu sangat canggih. Pada masa itu luar biasa susahnya, sulit untuk bisa disembuh, kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda. Makan hati kuda selama 40 hari, sebanyak 40 hati kuda, insya Allah bisa sembuh. Dengan persyaratan kudanya harus dimiliki, mempunyai sifat bentuk yang harus berbeda, bersih dan mewah. Di antara mereka ada yang memperhatikan dan menyarankan, coba hubungi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa dihubungkan terhadap beliau? Karena beliaulah yang memiliki beberapa ekor kuda yang mempunyai sifat apa yang dikatakan ahli tablik iman tadi. Mintalah kepada beliau pertolongan dan bantuannya. Beliau itu seorang dermawan dan suka memberi pertolongan. Setelah menghadap Syekh dengan sukarela, Syekh mengabulkan permintaannya. Setiap harinya disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya, sehingga kuda yang 40 ekor yang punya Syekh Abdul Qadir Jailani, Mercedes ini dibongkar, Pak. Habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda tadi, sembuhlah orang itu, izin Allah. Ini banyak hikmah ya yang perlu kita renungkan. Ia sembuh sehat seperti sedia kala, dengan rasa syukur yang tiada hentinya diiringi rasa malu. Orang yang sakit tadi, kadi tadi, yang menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk minta maaf. Jujur dia, karena telah berprasangka buruk, suudzon kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menganggap kemewahan atau hubudunnya. Akhirnya sang Syekh berkata, untuk diketahui olehmu bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan mendapatkan musibah penderitaan penyakit yang tidak ada obatnya kecuali diharuskan dengan 40 kerat hati kuda. Itu jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku tahu maksud kedatangan kamu. Semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk, dan kau tidak tahu hal yang sebenarnya, sehingga kamu bertamu. Akhirnya kamu bertamu kepada kerabat kamu yang lain karena prasangka buruk tadi. Setelah mendengar penjelasan itu, tadi orang tersebut merasa bersalah dan minta maaf, segera bertobat. Syekh meluruskannya dan memantapkan keyakinannya.
Itu cerita, kita doakan. Dan ini cerita, anu kang jawab, demi Allah, benar. Cerita ini benar. Ya. Bukan mitos, bukan mitologi, ya. Dan ini benar. Adalah kekaromahan Tuan Syekh. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Sama-sama kita pegang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma mansur alaihi rahmatan wa ridwana wa midana bi asrohi bi kulli waqti wa makan. Kita lanjut. Manqobah ke-28. Nasihat beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, jin dan setan di bawah kekuasaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ingat yang nama jin yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat kalau berbentuk makhluk di bawah kekuasaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setan itu bukan makhluk. Pahami ya Pak ya? Setan itu sifat. Ya. Setan yang nyata adalah manusia. Betul ya? Setan itu kata sifat. Jadi bapak-bapak kalau buru setan salah Pak. Duduk Pak. Setan sifat. Kalau buru setan banyak Pak kalau dianggap. Yang nyata adalah enggak Pak. Jangan disebut Pak. Jangan sebut. Jangan kaku bener. Kita lanjutkan. Udah paham ya? Udah paham ya? Manqobah ke-28 ini menerangkan jin dan setan di bawah kekuasaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan pada waktu Nabi Sulaiman alaihissalam memusatkan perhatian pada renungannya. Pusatkan renungan beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam. Terlintas dalam hati beliau kekhawatiran terhadap umat nanti di akhir zaman. Kekhawatiran dari gangguannya adalah gangguan jin dalam konsep kemakhlukan dan kenakalan sifat-sifat syaitan, baik itu pada jin maupun kepada manusia umatnya. Duduk ya. Yang demikian jahatnya dengan perbuatan yang tidak sopan. Kalau bahasanya tidak sopan itu cenderung kepada jin bener, jin siampa atau jin manusia. Pada manusia berarti larinya ke adab. Konteks pemahamannya harus diluruskan. Itu banyak sekali di ayat Al-Quran yang kadangkala kita sering asbabnya lurus saja. Ini anu tuntun pelan-pelan. Ya. Tiba-tiba terdengar suara dari, karena dia dalam tafakur, renungan hati, apa itu suara alam gaib. Nggak mau tahu lah. Ya. Anu nggak terjangkau pemahaman ini. Ya. Cuman ada suara. Bisa disebut sabda nurani kalau Nabi pasti dari Allah. Kamu jangan khawatir wahai Sulaiman, sebab nanti akan lahir Nabi akhirul zaman, yaitu Muhammad SAW. Disitulah baru tahu kalau akan ada Nabi akhirul zaman, Nabi Sulaiman. Dan ini ada di hadis. Di antara salah seorangnya ada anak cucunya yang bernama Abdul Qadir. Beliau akan melanjutkan risalah kenabiannya. Maka beliau bergerak rajanya para wali. Karena pewarisnya langsung ke nasab keturunannya. Dan seorang ulama adalah pewaris Nabi. Ia akan diberi kekuasaan menguasai jin dan setan. Tidak ada jin dan setan yang tidak tunduk kepadanya. Jadi hal ini nanti ada amalannya. Ya. Ada amalannya. Kita doakan dulu langsung kepada
beliau. Ya. Adalah kekaromahan Tuanku Syekh, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma mansur alaihi rahmatan wa ridwana wa ridwana bi asrihi fi kulli waqti wa makan. Selanjutnya kita bahas